Ketua Ikatan Guru Indonesia, Ketua Ikatan Guru Indonesia Kota Pagarang kepada Bapak Randi Tripediansa, MPD, disilakan. Baik, terima kasih Bu Desma Enita, SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Laporan Ketua Panitia pada kegiatan workshop daring merancang pembelajaran dengan Artificial Intelligence IGI Kota Pagar Alam. Hari Jumat tanggal 4 sampai tanggal 7 Januari 2023 dalam jaringan. Yang terhormat Ketua Wilayah IGI Sumatera Selatan. Dalam hal ini langsung dihadiri oleh Bapak Asun Utama SPD MSI. Yang terhormat Tim Monep Wilayah IGI Sumsel yang dihadiri oleh Ibu Deni Mulanita SPD. Yang terhormat pelatih ahli sekolah penggerak itu Ibu Dr. Cikarahayu MPD. Yang terhormat pengurus daerah dan panitia IGI Pagar Alam. Yang terhormat peserta pelatihan. Dan juga tidak lupa saya mengucapkan terima kasih pada para teman-teman panitia, baik steering komite maupun organizer komite, penanggung jawab acara ini atas kerjasamanya dan kontribusinya, sehingga kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik. Pertama-tama sebagai umat yang beragama, kita patut memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas rahmat dan perkenannya lah kita dapat hadir bersama-sama pada hari ini untuk mengikuti kegiatan workshop daring merancang pembelajaran dengan Artificial Intelligence IGI Kota Pagar Alam. Bapak Ibu yang kami banggakan, selanjutnya perkenalan kami melaporkan beberapa hal dalam kegiatan ini. Yang pertama, dasar hukum. 1. Petunjuk ADRT dan peraturan organisasi. 2. SK Departemen Hukum dan HAM nomor AHU 125 AH 0106 tahun 2009 tentang tertanggal 26 November 2009 tentang pendirian IGI. 3. Surat keputusan atau SK susunan pengurus Ikatan Guru Indonesia IGI Daerah Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan nomor 275/PP/Kep/6/2022 tanggal 4 November 2022. Tujuan pelaksanaan. Terlaksananya program yang merupakan amanat ADRT dan peraturan organisasi. Terselenggaranya kegiatan pendidikan pelatihan program keorganisasian dengan hasil yang baik. Peserta. Kegiatan hari ini berjumlah 41 orang yang terdiri dari guru-guru sekolah dan madrasah, semua jenjang yang ada di Kota Pagar Alam. Selanjutnya narasumber pada kegiatan yaitu Bapak, ini adalah Master Trainer Bapak Tommy Heriadi SPD. Metode yang digunakan berupa ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Tempat dan waktu kegiatan ini dilaksanakan selama 4 hari pada tanggal 4 sampai 7 Agustus 2023 bertempat di rumah masing-masing secara daring. Pembiayaan kegiatan ini berasal dari pendaftaran kegiatan pelatihan dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Selanjutnya terakhir penutup, demikian laporan pelaksanaan kegiatan ini kami sampaikan dan selanjutnya kami mohon kesediaan dari Bapak Ketua Wilayah IGI Sumatera Selatan untuk dapat memberikan sambutan dan arahan sekaligus membuka acara resmi kegiatan workshop daring merancang pembelajaran dengan Artificial Intelligence di IGI Kota Pagar Alam. Bapak Ibu yang kami hormati, saya selaku Ketua IGI Kota Pagar Alam mengucapkan beribu maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pelayanan kami melayani Bapak Ibu dalam rangka peningkatan kompetensi yang sudah diamanatkan dalam ADRT. Kami selalu ingin memberikan hal yang terbaik. Namun apabila kami tidak bisa memberikan hal terbaik, kami mohon
maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga mengucapkan terima kasih bahwa Bapak Ibu telah merelakan waktu, merelakan keuangan agar bisa mengikuti acara yang sudah seminggu kita gagas bersama ini. Mudah-mudahan apa yang kami persembahkan ini akan menjadi bermanfaat bagi Bapak Ibu, akan berdampak positif untuk pendidikan kita di masing-masing sekolah. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada panitia yang sudah berjibaku dalam rangka mempersiapkan acara ini. Dan juga kepada narasumber sekaligus sekretaris daripada IGI Daerah Kota Pagar Alam. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Berkat tangan dinginmu, semuanya berjalan dengan baik. Bapak Aswin yang saya hormati, Bu Dr. Cika yang kami hormati, inilah salah satu kegiatan yang IGI Pagar Alam lakukan. Mudah-mudahan apa yang kami ikhtiarkan ini akan berbuah hasil yang manis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Ketua IGI Kota Pagar Alam, selamat menyaksikan apa yang akan dipaparkan oleh Pak Tommy nanti. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Randi sudah melaporkan dan sekaligus sambutan di dalam kegiatan kita malam hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu yang berbahagia, sambutan dan pengarahan serta membuka acara ini secara resmi yang akan disampaikan oleh Ketua Ikatan Guru Indonesia Provinsi Sumatera Selatan yang terhormat Bapak Aswin Utama SPD MSI. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua IGI Kota Pagar Alam yang sepertinya merangkap sebagai Ketua Panitia Pelaksana. Yang saya hormati, tadi ada pelatih ahli ya Pak Randi ya. Iya Pak. Ibu Cika Rahayu ya. Iya. Oke. Selamat bergabung Bu. Dari mana kalau boleh tahu Pak Randi, Ibu Cikanya? Bu Cika salah satu dosen di STKIP Pagar Alam Pak. Oke. Selamat bergabung Bu Cika. Oke, panitia pelaksana narasumber Pak Tommy. Mohon maaf, pas benar ini saya baru sampai rumah. Kalau tadi Pak Randi telepon, saya masih dalam perjalanan dari kampus UIN Raden Patah Jakabaring ke rumah. Karena kami dari pengurus wilayah IGI Sumatera Selatan bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Patah Palembang melaksanakan diklat calon kepala lab IPA dari tanggal 2 sampai 6 Agustus. Jadi ini sudah berlangsung hari ketiga, ya, masih ada 2 hari lagi pelaksanaan. Terima kasih kepada pengurus daerah Pagar Alam yang secara konsisten menjalankan amanat ADART IGI bahwa pengurus daerah itu harus melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi guru baik melalui daring maupun secara tatap muka. Bapak Ibu, mungkin tidak banyak ingin saya sampaikan. Kami dari IGI Sumsel bekerjasama dengan 2 pengurus daerah yang sudah berlangsung selama 2 minggu kemarin. Ya, sudah melaksanakan kegiatan seminar Keshar Lindung, kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan. Alhamdulillah, dari kegiatan di Ogan Kota Baru
di Indralaya, di Ogan Ilir kemarin yang terjaring menjadi anggota IGI, yang berminat menjadi anggota IGI itu malahan 30 orang. Ya. Mudah-mudahan kegiatan seminar itu nanti bisa juga dilaksanakan di Pagar Alam ya. Sekalian kita mensosialisasikan IGI. Jadi dari 2 daerah yang sudah kami laksanakan kemarin itu ternyata masih banyak guru-guru yang ternyata baru tahu keberadaan Ikatan Guru Indonesia, termasuk kegiatan kami di UIN yang sekarang diklat kepala lab, juga ternyata banyak dosen-dosen calon mahasiswa yang baru tahu bahwa ada organisasi guru yang lain selain yang sudah mereka kenal selama ini. Kemudian sebagai informasi kepada Bapak Ibu peserta, mungkin 2 bulan atau 3 bulan ke depan, kami juga akan merencanakan melaksanakan diklat calon kepala perpustakaan yang direncanakan akan bekerja sama dengan perpustakaan nasional. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diklat merancang pembelajaran dengan artificial intelligence secara resmi saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aswin, minta izin nanti sebelum Pak Aswin meninggalkan tempat, mungkin insya Allah, kalaupun memang berkenan tetap mengikuti Pak, tapi kalau nanti mungkin meninggalkan tempat, sebelumnya kami minta foto bersama dulu Pak. Ya, silakan Pak. Saya mungkin izin sebentar lagi mau keperluan pribadi yang lain, Pak. Ini baru benar-benar baru nyampe rumah. Ya, terima kasih Pak Randi. Ya. Silakan Pak Tommy, mungkin diambil Pak, diabadikan. Silakan foto Pak Randi. Oke, siap-siap semuanya. Mohon silakan dibuka open cam-nya. Kita masuk di slide pertama, Bapak Ibu ya. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke, saya simpan dulu ya. Yang ke slide yang kedua. Siap ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Siap Pak. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas sambutan, arahan, dan dibukanya kegiatan kami secara resmi. Semoga Bapak selalu sehat ya Pak. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya acara terakhir dari penutupan sebelum kita masuk ke dalam kegiatan pembelajaran pada malam hari ini. Marilah kita tutup pembukaan workshop hari ini dengan sama-sama membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung kepada narasumber kita Bapak Tommy Heriadi SPD. Pada Bapak disilakan. Izin pamit ya Pak Randi, Pak Tommy, Bu Desma ya. Ya, siap. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak ya. Selalu Pak. Terima kasih Pak. Selalu Pak. Luar biasa Pak. Oke, siap. Lanjutkan. Lanjut. Oke, baiklah. Alhamdulillah. Ini langsung ya. Ya. MC, saya ambil alih ya. Ya, lanjut. Tidak dibacakan kurikulum vitae-nya ya, udah tahu semua barangkali. Tapi tidak apa-apa baca sendiri. Belum tahu nih. Belum tahu, masih perlu dibacakan nih. Oke, siap. Lanjut. Oke, baca siap. Sendiri. Oke, wait ya, saya keluar bentar. Izin bagi layar Bapak Ibu ya. Ya, siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah hari ini diberi kesempatan untuk berbagi kepada teman-teman di IGI ya,
lagi, ketemu lagi, alhamdulillah. Juga di sini mungkin ada beberapa yang sudah kenal, juga di sini juga banyak ada beberapa guru-guru saya juga yang ikut di kegiatan hari ini, dan juga ada beberapa yang dari luar kota ya. Itu dari Jogja juga ada Pak, ini Pak yang masuk di kita. Ada yang dari Empat Lawang juga Pak. Ya, dan Pak Lawang juga udah masuk, alhamdulillah. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Oke, kenalan dulu ya. Saya Tommy Haryandi, saat ini bertugas di SD Islam Al-Azhar Kairo Pagar Alam. Juga membersamai sebagai Kepala Sekolah Penggerak Angkatan Kedua. Saat ini juga sebagai trainer di Microsoft 365 for Education untuk level 100 dan level 200. Sekarang udah jalan. Terus juga masuk ke Apple Teacher, dan terakhir itu di SPL Nasional Angkatan keempat. SPL Nasional seperti sosialisator untuk gerakan literasi. Juga itu ada nomor HP yang mungkin Bapak Ibu nanti jika ada keperluan di nomor HP itu, di WA juga ada masuk di grup ya, jadi nanti bisa kolaborasi di sana. Nomor HP dan lain-lain sudah tercantum di sana. Untuk saat ini apa saja yang sudah saya kerjakan untuk di beberapa tahun ini. Jadi saya sudah masuk di 2 untuk Google Certification. Jadi di IT Support Google Certification dan Google UX Design Certification. Jadi kalau boleh cerita untuk di IT Support Google Certification itu kurang lebih cerita tentang bagaimana hardware dan software itu bekerja, kurang lebih dari Google-nya seperti apa. Terus juga di Google UX Design itu kurang lebih itu tentang terkait dengan aplikasi ya, aplikasi atau pembuatan desain ya, pembuatan desain khusus tampilannya saja. Jadi Bapak Ibu kalau pernah lihat apps-nya itu kan ada tampilan-tampilan kan, ada gambar segala macam, icon-icon segala macam. Nah itu yang merancang dari UX-nya, desainnya. Jadi itu ada pelatihan tertentu juga. Juga di graphic design itu masuk di Git Kreatif juga, alhamdulillah untuk Adobe Illustrator juga dan lain-lain. Bisa baca ya, kurang lebih di situ. Di 2022 itu ada di gerakan literasi, juga ikut di Higher Order Thinking Skill untuk Asian Educator dari UNESCO, juga di Teacher Masterclass. Jadi udah lumayan udah lumayan banyak juga ngisi di beberapa workshop di Canva dan di edukasi untuk pengembangan game secara nasional. Terakhir yang untuk 2001 pokoknya. di terakhir ini di Microsoft. Jadi Bapak Ibu yang mungkin nanti ada ingin sekolah-sekolah yang ingin kerjasama dengan Microsoft terkait dengan 365, biar nanti Office yang Bapak Ibu gunakan ya, Office yang Bapak Ibu gunakan itu bisa 100% original dan gratis untuk pendidikan. Nah, kurang lebih itu CV singkat dari saya. Semoga nanti lebih banyak lagi saya bisa berbagi ke teman-teman di sini. Kita mulai saja ya, nanti sambil jalan, dan juga nanti ada sesi diskusi dan tanya jawab nanti di akhir sesi. Ini semua mikrofon kami matikan untuk semuanya, biar nanti apa yang saya sampaikan bisa ditangkap secara maksimal. Mohon izin ya Bapak Ibu sekalian. Oke, kita buka dulu. Sudah tampil belum ya? Belum, Pak. Masih belum tampil, Pak ya? Iya, belum tampil, Pak. Ini tampil, Pak? Sudah tampil. Oke, siap. Muncul nggak, Pak?
Masih loading kayaknya. Loading ya? Nah, sudah tuh. Udah ya. Oke, Bapak Ibu, izinkan di hari pertama ini kita terkait dengan merancang pembelajaran dengan artificial intelligence di eranya, ya udah eranya kurikulum Merdeka. Jadi untuk pembagian di kurikulum Merdekanya itu apa? Sekarang ini saat ini sedang lagi kejar-kejarnya juga di sini terkait kurikulum Merdeka. Jadi lebih banyak eksplorasi lah kurang lebih di kurikulum Merdeka ini. Nanti kita sama-sama belajar di sini. Saya menyampaikan beberapa informasi yang mungkin ada yang udah pernah Bapak Ibu dapatkan di pelatihan lain. Semoga menjadi menambah ya sekalian menambah biar lekat lagi ilmunya kalau itu ya. Oke, Bapak Ibu, ini agenda kegiatan kita hari ini. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan di pendahuluan. Nanti kita akan belajar juga tentang sejarah singkat AI-nya seperti apa, juga pengertian dan contoh teknologi AI itu seperti apa, keunggulan dan kelemahan AI itu seperti apa, dan terakhir kita ada mengenal platform pendidikan berbasis AI. Nah, sebelum kita mulai, ya, kalau di kurikulum Merdeka itu kita harus ada asesmen awal dulu. Nah, kita pengenalan dulu. Jadi kita lihat dulu, Bapak Ibu bisa join di sini ya, di aplikasi yang berbeda juga boleh. Silakan masuk di via handphone juga boleh. Jadi Bapak Ibu silahkan masuk ke link yang di bawah s.id survei 2023, S-nya besar ya. Atau bisa scan barcode-nya. Oke, Bapak Ibu, kita survei singkat dulu ya. Ada nggak banyak, hanya 5 pertanyaan. Linknya saya kirim di grup ya. Oke, sip. Oke, silakan Bapak Ibu. Saya keluar dulu ya. Oke, silakan Bapak Ibu, boleh pakai HP-nya atau yang lain, laptop juga boleh. Bisa Dengan diulang Pak, ininya. boleh di grup sudah saya kirim Bu, di grup s.id, saya buka dulu ya. Nah, itu. Silakan Bapak Ibu untuk masuk ke sana dulu. Kita lihat. Nah, oke, silakan Bapak Ibu ya, diisi dulu surveinya, ada 5 survei di situ. Sambil saya lihat siapa saja yang sudah mengisi. Oke, kita kasih waktu 1 menit Bapak Ibu ya. Cukuplah untuk mengisi 5 pertanyaan, 2 menit lah paling enggak, 2 menit ya. 2 menit silakan Bapak Ibu untuk mengisi. Udah mulai masuk banyak ya. Oke, ini udah ada masuk, dari udah 8 ya. Total ada berapa nih? 35. Oke.
Gampang kok pertanyaannya Bapak Ibu. Tuh, udah masuk semua ya. Oh, udah banyak nih ya. Kita lihat udah berapa banyak nih yang sudah ngerti tentang AI di awal-awal nih. Oh, udah yang banyak tahu ya. Oke. Oke. Habis yang mau mengisi atau masih proses ini? Oke, saya buka dulu mikrofonnya ya. Di awal ini. Jilbabnya. Aku ada jilbabnya, Kak. Oke, guys. Oke, Bapak Ibu. Bisa di-unmute sendiri ya nanti ya. Nah, sambil jalan kita. Sambil ya. Masih ada yang mau mengisi? Atau cukup? Oke, rata-rata sudah mengerti ya. Ada berapa nih? Ada 2, 3 orang, 4 yang masih ya. Saya belum mengerti saya. Ya ini ketiga nih, 4 nih namanya. Oke, sip. Sambil jalan ya Bu ya. Jadi kalau dari sini saya bisa lihat data awalnya ada yang sudah mengerti gitu kan. Ada juga yang masih belum sama sekali ya apa itu dan seperti apa AI itu gitu kan. Oh masih banyak nih yang belum ngerti. Oke siap. Sip. Oke Bapak Ibu kita cukupkan untuk surveinya dan nanti yang lain tetap juga mengisi untuk bahan kami. Kita lanjut ke berikutnya. Tampil Bapak ya? Tampil. Tampil ya. Oke, sip. Oke, dari survei tadi itu ada beberapa yang sudah Bapak Ibu saya lihat datanya sudah ada yang mengerti, udah pernah dengar lah istilah AI itu mungkin di keseharian Bapak Ibu ya. Oke. Ini ya jika ditanya pernahkah Bapak Ibu menggunakan perangkat teknologi berbasis AI atau AI kecerdasan buatan bahasa Indonesianya ya, atau mungkin pernah nonton film lah bertema-tema itu. Nah, kurang lebih di sini ini yang keseharian kita yang biasa kita gunakan, yang biasa kita pakai dan juga film-film ya yang ada unsur-unsur dengan tema dari AI-nya. Jadi di sini ada beberapa yang bisa kita pahami ya. Ternyata mulai dari sekarang ini sudah zamannya sudah serba AI ya, serba kecanggihannya udah banyak hal gitu ya. Jadi beberapa kegiatan manusia ya dalam artian itu bisa secara tidak langsung bisa digantikan oleh mesin AI ini gitu ya. Itu dari ada smart air conditioner atau
AC lah ya. AC itu sudah dengan perintah suara untuk menghidupkan dan mematikan, dan juga lampu sekarang udah bisa juga ya, ketika mau hidupkan lampu, mematikan lampu secara otomatis dengan gawai di gadget kita itu udah bisa. Terus juga mobil ya, mobil sekarang itu sudah canggih sekali gitu kan, sudah sangat canggih sekali dibanding mobil-mobil zaman dulu ya. Sekarang udah sangat canggih dengan sudah ada sensor gitu kan, juga dengan beberapa kegiatan lain di bidang lain seperti di pertanian itu sudah ada menggunakan AI-nya, terus juga di factories atau di pabrik itu sudah merata, udah banyak menggunakan AI juga, robotnya, teknologi robot juga. Yang paling sederhana yang sering kita pakai seperti online shopping ya, itu kayak Shopee, terus juga ada Tokopedia. Nah, itu semuanya based on AI sebenarnya. Based on AI-nya di mana? Itu ketika Bapak Ibu sering membuka tab sesuatu, pasti dia akan merekomendasikan sesuatu gitu. Entah itu barang atau apapun yang akan muncul di beranda. Kalau kita sering buka misal belanja pakaian, yang muncul akan lebih banyak pakaian di situ ya. Itu AI-nya sudah concern-nya ke situ. Nah, juga ini ada beberapa kayak penerapan AI-nya dalam kehidupan sehari-hari. Di samping sebelah kanan ya, di sini ada tentang film-film, kira-kira film-film sudah base-nya on AI. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini sekarang ini sudah zaman juga ada nama chatbot ya. Chatbot, jadi Bapak Ibu mungkin pernah dengar ya, pernah mendengarkan atau pernah pakai ya, untuk keperluan tertentu. Nah, ini contohnya, contoh chatbot. Nah, chatbot ini dia base awalnya juga menggunakan AI ya. Seperti kalau kita menjawab pertanyaan lah, itu ya, nanya sesuatu ke satu institusi, nah dia akan langsung jawab secara otomatis. Nah, ini adalah penggunaan AI-nya di chatbot di WhatsApp, itu bisa dipakai. Jadi teknologi yang AI itu banyak membantu kita dalam kehidupan ya. Selanjutnya, bagaimana ini AI ini kita terapkan juga dalam pembelajaran. Nah, bagaimana nantinya AI ini berperan di pembelajaran itu seperti apa? Nah, hari ini dan beberapa hari ke depan kita akan bahas beberapa AI tools AI yang nanti Bapak Ibu bisa gunakan dalam kegiatan pembelajaran di kesehariannya. Oke, selanjutnya. Oke, ini ada sejarah singkatnya. Jadi ada sejarah singkat terkait AI gitu ya. Jadi oke, bentar saya matikan dulu ya. Oke, nah di sini AI itu ternyata sudah lama ya dikembangkan gitu loh. Kitanya aja yang baru happening saat ini, yang baru-baru happening saat ini. AI itu udah dari tahun 1943. Itu sudah mulai berkembang di tahun 1943 untuk AI. Jadi dia udah pakai creation of artificial neuron. Jadi sudah di dunia kedokteran ya, dunia kedokteran udah masuk AI-nya di situ. Terus juga pada tahun, nah yang perlu kita cermati itu di tahun yang saya garis merah itu di awal 1950 atau nah di 1950 itu ya, sejarahnya 1950 itu ada namanya tes Turing ya, tes Turing. Nah, tes Turing ini itu ditemukan oleh namanya Alan Turing. Jadi dia di sini di tahun 1950 itu Alan Turing itu merancang sebuah mesin ya, mesin sederhana yang ketika dia menanyakan sesuatu gitu ya, tapi lebih ke arah ke dunia kedokteran, masih dalam percobaan di dunia kedokteran. Jadi sederhana saja dikembangkan oleh namanya Alan Turing. Jadi Bapak Ibu nanti bisa search di Google tentang tes Turing itu seperti apa. Nanti saya jelasin lagi untuk bagian tes Turing itu seperti apa. Terus di
tahun 1956, 1957 itu masih berkembang. Nah, kita di 1956 itu kurang lebih istilah AI-nya ya. Kalau di 1956 itu istilah AI pertama kali muncul di publik itu tahun 1956. Jadi oleh John McCarthy. Jadi di tahun 1956 itu nama AI itu dipakai di 1956. Selanjutnya kita maju lagi di tahun, kita lihat di tahun 1995. Di 1995 itu sudah ada mesin pencari ya. Mesin pencari itu menggunakan teknologi NLP. Nanti saya jelasin lagi untuk teknologi NLP seperti apa. Dan selanjutnya itu ada di tahun 1997 itu ada komputer namanya Deep Blue ya. Deep Blue itu AI pertama kali ya di 1997 itu dibuatlah salah satu mesin namanya Deep Blue. Nah, Deep Blue ini itu mengalahkan, nanti diadu. Jadi diadu mengalahkan pecatur nomor 1 di dunia. Jadi ada pecatur yang main catur pecatur nomor 1 lah di dunia. Jadi dia melawan komputer. Jadi melawan komputer yang disebut dikasih nama Deep Blue lah ya, seperti itu. Nah, dia melawan pecatur nih dengan manusia. Nah, disinilah peran AI. Dia akhirnya yang menang siapa? AI yang menang. Jadi Deep Blue itu berhasil mengalahkan orang yang atau manusia, gitu kan, yang digelari pecatur nomor 1 di dunia di tahun 1997. Oke, kita lanjut. Masuk nggak ya? Saya. Oke, nah ini yang saya sampaikan tadi itu namanya mekanisme Turing test ya. Apa itu Turing test? Jadi Turing test itu tuh merupakan sebuah uji pada mesin ya, pada mesin untuk melihat tingkat kecerdasan mesin tersebut. Jadi kan pengembangan AI itu adalah bagaimana ya mesin itu ya. Jadi nanti ujinya seperti ini. Jadi nanti ada satu orang gitu ya, satu orang yang namanya integrator yang di sini ya. Jadi satu orang ini dia akan mengamati ya, ada mengamati. Dia akan lihat oh ada satu orang manusia dan juga mesin. Nah, ini diadu dua ini ya, dua ini ya. Jadi mesin dan manusia itu sama-sama dites kurang lebih itu ya. Ada dikasih pertanyaan gitu ya, sama persis. Nanti akan dipadu-padankan antara jawaban dari manusia dan jawaban dari mesin. Nah, ketika mesin itu bisa mendekati dengan jawaban-jawaban manusia, maka mesin tersebut itu dianggap lolos dari uji Turing ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi mesin-mesin itu akan dibuat ya, kecerdasannya itu kurang lebih nanti sama seperti manusia, kurang lebih seperti itu. Namanya mekanisme Turing test. Jadi sebelum dia launch ke publik, dia akan ada pengujian-pengujian seperti ini. Next, nah ini berikutnya tentang yang saya sebutkan tadi di NLP. Apa sih NLP? Nah, NLP itu adalah Natural Language Processing. Jadi kurang lebih bahasanya, pemrosesan bahasa natural yang dilakukan AI. Jadi seperti ini. Jadi bagaimana AI itu menerjemahkan agar bahasa-bahasa yang disampaikan itu sesuai dengan bahasanya kita yang kita gunakan kayak gitu ya. Artinya tidak ada bahasa-bahasa yang kita tidak mengerti kayak gitu ya. Jadi memang dia nanti akan berfungsi gitu ya, akan berfungsi dengan bahasa-bahasa yang kita pahami, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti ada fungsi translation gitu ya, ada aplikasi apa namanya penerjemah, terus juga ada ini bakal banyak gunanya NLP-nya ya. Jadi dia akan mentranslasi bahasa juga, misalnya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau bahasa-bahasa lainnya itu NLP, fungsi NLP-nya. Terus juga NLP juga berfungsi untuk ketika mendeteksi kan ada virus-virus ya.
virus-virus atau berita-berita lah, berita-berita yang kurang jelas kebenarannya. Nah, itu bisa dideteksi ini benar atau enggak gitu oleh NLP ini. Terus juga classifying emails. Nah, di classifying emails ini kalau Bapak Ibu buka email Bapak Ibu di Google, itu dia akan mengklasifikasi ini masuk ke spam atau dia masuk ke email utama. Dia akan bisa memproses yang mana spam, yang mana benar-benar email yang dikirimkan dari orang gitu ya. Dia bisa mengklasifikasikan email secara tepat gitu ya. Terus ada predicting disease. Nah, di sini juga NLP digunakan untuk memprediksi kira-kira ada penyakit apa gitu kan. Terus juga ada IVR application itu pengubah suara gitu kan, dan masih banyak lagi ya, personal voice assistant termasuklah ketika kita pakai, kalau di Apple ada Siri namanya, kalau di Google ada Google Assistant, terus kalau di macam-macam lah ya, di beberapa aplikasi itu ada personal voice. Jadi kita hanya memerintah melalui perintah suara. Nah, kurang lebih ini fungsi-fungsi dari AI yang dimasukkan di AI-nya. Oke, kita lanjut lagi. Itu sejarahnya itu di tahun 2011 lah ya. Jadi 2011 itu Apple. Nah, Apple itu sudah mengenalkan Siri sebagai asisten digital. Nah, di sini untuk pengguna Apple di tahun 2011 itu sudah ada pengembangan Siri. Jadi kita bisa ibaratnya nanya atau mencari sesuatu dengan menggunakan suara kita. Jadi udah mulai di 2011 itu sudah ada, Apple sudah memperkenalkan Siri. Itu kurang lebih pencapaian sampai dengan tahun berikutnya pengembangannya. Nah, juga di tahun 2014, di 2014 itu juga itu Google sudah mulai test drive untuk mobil yang bisa jalan otomatis dengan perintah suara gitu kan, udah mulai mengembangkan, sudah sampai ke sana ya untuk AI-nya. Nah, dari tadi ngomongin AI terus ya. Nah, di part kedua ini apa sih AI itu gitu kan. Nah, AI itu adalah singkatan ya. AI itu singkatan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, AI ini itu adalah yaitu cabang dari ilmu komputer, jadi hanya berfokus pada pembuatan mesin, sistem gitu ya. Jadi dia dirancang agar bisa bekerja dan berpikir layaknya seperti manusia gitu ya. Jadi AI itu ada cabangnya gitu. Fokusnya hanya pembuatan mesin sama sistemnya, bekerja bagaimana kita manusia itu bekerja gitu ya. Nah, jadi AI juga itu merupakan teknologi yang memerlukan data gitu ya. Jadi proses awalnya dia perlukan data dulu untuk dia bisa bekerja gitu ya. Jadi dia akan diinput berbagai macam data, dia akan membaca data seperti manusia, baru nanti dia bisa memproses bagaimana AI itu bekerja gitu ya. Jadi makin banyak data gitu ya, makin banyak data yang dia dapat gitu ya, yang dia peroleh itu makin detail yang akan dia bisa lakukan, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini AI dalam kehidupan sehari-hari lah kurang lebih ya. Jadi AI itu dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali gitu ya. Yang pertama itu ada apa itu, Instagram. Nah, di Instagram kalau Bapak Ibu perhatikan ya, AI-nya ada di mana di Instagram itu? Jadi yang pertama di Instagram itu kalau ada namanya explore ya, explore di Instagram. Dan itu di Instagram itu di menu explore itu akan muncul sesuai dengan apa yang kita sering cari. Jadi kalau Bapak Ibu suka buka Instagram dan di explore itu semuanya akan muncul apa yang sering kita cari. Kita muncul di peringkat teratas biasanya. Nah, itu AI yang bekerja. Terus yang kedua itu ada Google Assistant. Nah, jadi Google Assistant itu kurang lebih itu mampu melakukan apa yang kita perintahkan via suara atau ketikan di HP Android. Nah, ini khusus Android ya.
Jadi ada namanya Google Assistant. Sekarang juga Google Assistant sudah merambah ke lebih luas lagi, selain di handphone Bapak Ibu atau smartphone, juga sudah masuk di TV. Ya, ada Smart TV, ada Google TV, ada Android TV, itu semua sudah bisa menggunakan perintah suara yang namanya Google Assistant. Ya, itu perkembangan sudah sangat jauh saat ini. Terus yang ketiga, ini yang paling sering di Bapak Ibu gunakan untuk belanja online ya, itu dia ada menu toko online ya, itu salah satu saya ambil aja di Shopee. Jadi dia akan memfilter atau dia akan membaca, dia akan menampilkan apa-apa saja barang-barang yang sering kita beli atau sering kita cari, itu akan muncul terus. Maka saya bilang tadi, antara satu account dengan akun yang lain itu dia akan AI-nya akan membaca sesuai dengan ritme kita. Jadi kalau kita hobinya buka di Shopee itu terkait pakaian, akan muncul semua tingkat rata tuh pakaian semua yang akan direkomendasikan. Kalau kita hobi gadget gitu ya, smartphone atau laptop segala macam, nanti dia akan rekomendasikan, dia akan baca datanya, akan muncul yang itu duluan gitu ya. Itu salah satu penggunaan AI-nya di menu toko online ini ya. Next itu ada nomor 4, itu ada aplikasi ojek online. Jadi dia di mana AI-nya? Nah, AI-nya adalah di jaringan saya ya. Ya. Oke, bisa di Pak Randi atau Bu Desma muncul nggak? Belum itu. Belum ya? Masih muter-muter. Udah. Sudah. Udah ya. Oke, jaringan saya nih kurang stabil. Oke, nah itu di nomor 4 itu ada ojek online ya. Nah, ojek online ini sering kita pakai ya. Kalau kita di kota-kota besar biasanya itu kita kita pakai untuk menampilkan barang untuk menampilkan jarak ya, jarak, waktu gitu kan, jarak, waktu yang kita butuhkan ya, jarak dan waktu. Tidak muncul lagi, Pak. Sudah. Nah, jadi ini akan menampilkan jarak dan waktunya, kurang lebih ya, jaraknya berapa, jarak tempuhnya berapa, waktunya berapa. Nah, itu nanti yang memproses adalah AI. Ya, jadi AI yang berbeda yang masuk dalam input ojek online ini. Nah, salah satu penggunaannya. Terus yang nomor 5 itu ada drone. Ya, drone sekarang itu sudah punya sensor ya, sudah sensor, ada crash detection. Jadi di situ dimasukkan AI-nya biar ketika dia terbang di udara, dia bisa mengukur berapa jarak terbangnya dia. Terus nanti kalau dia akan menabrak sesuatu dia bisa menghindar, itu sudah bisa dideteksi di drone-nya. Jadi Bapak Ibu bisa gali lagi ya, bisa gali lagi di bentar, itu ada linknya, kelihatan nggak linknya ya? Ada link di bagian bawah, itu Bapak Ibu bisa cari nanti eksplor lebih jauh, itu ekspor lebih jauh bagaimana sih penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata yang sering Bapak Ibu gunakan itu udah AI semua kerjanya gitu. Ini baru sedikit sekali yang sering kita pakai sehari-hari gitu kan ya. Belum lagi ada teknologi namanya IoT. IoT itu sudah misal seperti smart home ya. Smart home itu jadi semuanya Bapak Ibu bisa kontrol, bisa kendalikan melalui HP. Jadi misal Bapak Ibu pengen menghidupkan lampu, hidupkan TV, hidupkan AC, terus juga bisa menghidupkan misalnya ada vacuum cleaner yang robot itu bisa dipakai, bisa digunakan pakai HP. Jadi satu device itu bisa memuat AI yang banyak sekali ya, dan sangat memudahkan. Jadi kita nggak perlu lagi harus mencet tombol hidupkan gitu kan. Jadi dengan perintah suara pun juga bisa. Juga sekarang udah malah udah pakai sensor gerakan kan. Udah pakai sensor gerakan gitu kan. Udah sangat maju sekali saat ini ya untuk memudahkan manusia gitu ya. Nah,
AI ini gitu ya, di bagian AI itu ada beberapa keunggulan. Banyaklah sebenarnya keunggulan yang bisa kita dapat dengan menggunakan AI ini ya. Jadi yang pertama itu meningkatkan produktivitas. Nah, ini contoh AI yang kita gunakan untuk produktivitas itu banyak hal ya. Kalau di aplikasi selama ini misal itu ada aplikasi yang bisa Bapak Ibu mengubah sesuatu hal. Misal kayak ada AI namanya Adobe Firefly. Nah, di situ Bapak Ibu bisa mengganti misal fotonya buram. Ibu pengen jelasin dengan menggunakan perintah saja itu ada. Terus misal Ibu nggak bisa gambar ya, pengen digambarkan dengan AI dengan sesuai dengan apa yang Ibu ketikkan itu bisa juga. Jadi lebih gampang sekali saat ini ya. Terus musik pun sekarang itu sebenarnya udah bisa dibuat dengan AI. Jadi Bapak Ibu nanti buat misalnya Bapak Ibu tidak ada kemampuan musik, tapi Ibu pengen ada ide yang Bapak Ibu pengen kembangkan. Nanti itu dia bisa membuat lirik sendiri, bisa membuat aransemen lagunya sendiri, plus nanti dibuatkan musiknya seperti apa, itu bisa sekali di AI saat ini. Jadi benar-benar dimudahkan ya di saat ini. Terus yang kedua itu mengurangi kesalahan pada manusia. Jadi ketika kita ngetik typo gitu kan ya, sering typo misalnya. Nah itu kalau ada fitur prediction, ada fitur prediction di HP Bapak Ibu lah ya. Ketika nulis ada yang diaktifkan fitur prediksinya, kita baru buat itu udah kalimat apa yang keluar kan, tinggal pilih kita. Nah itu salah satu penggunaannya. Terus ketika ada kalimat yang salah, dia langsung bisa membenarkannya sendiri gitu ya di AI-nya atau di aplikasinya. Nah itu mengurangi kesalahan. Jadi kita meminimalisir namanya kesalahan penulisan. Gitu. Dan juga digunakan ketika kita kan berkirim surat yang sifatnya formal gitu kan dengan bahasa selain bahasa Indonesia atau bahasa Inggris misal, itu dia bisa istilahnya itu bisa memperbaikin lah kalimat-kalimat yang salah gitu ya. Yang ketiga itu ada fitur otomatisasi atau semuanya dilakukan serba otomatis ya. Jadi misal itu kita ambil contohnya di mobil. Mobil itu dia juga bisa sekarang itu ketika sudah ditanam dengan AI gitu ya. Apalagi mobil-mobil buatan yang orang terkaya itu kan, mobil buatan itu Tesla gitu kan. Yang Tesla itu kalau bisa dibilang AI-nya tuh keren banget gitu ya. Jadi dia bisa melihat semua sensor gitu ya, ada apa aja, terus juga bisa memprediksi nanti jaraknya seperti apa, terus akan ada seperti apa, itu udah ada kalkulasi semua di mobilnya. Dan cukup kita misalnya itu kadang ada sekarang tuh mobil yang sudah tanpa setir ya. Jadi tinggal cukup kita main tombol sentuh aja, juga tinggal perintah suara itu sudah mulai dikembangkan. Terus yang keempat itu melakukan pekerjaan yang berisiko. Nah di sini AI misal penjinak bom gitu itu udah pakai yang tidak perlu tenaga manusia lagi, tenaga robot gitu tuh udah bisa melakukan. Terus juga ada yang namanya mesin uji ya, mesin uji tabrakan untuk mobil. Nah itu semuanya kalau manusia kan mau menguji itu tingkat resikonya sangat tinggi gitu kan. Nah, kalau menggunakan AI itu sangat rendah lah kurang lebih itu ya. Nah, di balik keunggulan itu ada kelemahan. Kelemahannya ada apa saja? Yang pertama, yang pasti ya ketergantungan. Ya, ketergantungan dalam hal seperti apa? Ya tadi karena kita terlalu dimudahkan, dimanjakan, gitu kan dengan teknologi-teknologi yang ada. Jadi akhirnya kita akan susah lepas lah dengan kemudahan-kemudahan itu. Contoh aja gitu, yang paling gampang saat ini kan dengan fenomena fenomena belanja online lah ya, belanja online yang kecil aja sekarang itu karena lebih murah mungkin ya, lebih murah kita belinya nggak lagi keluar rumah gitu kan, malas keluar rumah gitu kan, akhirnya apa, akhirnya kita pesan online aja gitu kan. Nah itu salah satunya tipikal-tipikal yang ketergantungan, akhirnya kita nggak bisa lepas nih dari beberapa aplikasi tersebut gitu kan. Terus yang kedua itu mengurangi lapangan pekerjaan. Nah, gimana AI bisa mengurangi lapangan pekerjaan?
seperti Bapak Ibu lihat, rasakan dalam dunia saat ini, gitu kan. Ada beberapa yang dulunya ada itu profesi itu dulunya ada, sekarang lama-lama sudah mulai berkurang, ya. Contoh yang paling gampang itu ada ATM, ya, ATM itu. Tadinya kan dia ada teller, ya, ada teller. Sekarang itu fungsi teller itu sudah bisa digantikan dengan mesin ATM. Terus yang paling sering juga ketika Bapak Ibu lewat jalan tol gitu ya. Jalan tol. Nah, itu sekarang udah main tapping aja gitu kan, nggak perlu nunggu, bisa kita bayar harus ada orangnya yang nungguin, harus istilahnya harus bayar, nunggu kembalian gitu kan, makan waktu sekali. Nah, sekarang penjaga-penjaga di tol itu memang ada beberapa, tapi saat ini sudah banyak yang udah pakai tap, ya, udah pakai sistem tap gitu untuk masuk ke jalan tol gitu ya. Apalagi ini yang pekerjaan tukang ini surat lah ya, pengantar pos dulu sangat didambakan, idam-idamkan ngirim lewat pos gitu kan. Saat ini bisa dilihat ya, sudah banyak beralih fungsi untuk kantor pos kita gitu kan. Karena sudah banyak saat ini berkirim pesan surat itu sudah gampang sekali gitu kan, nggak perlu harus kita kirim ke kantor pos nunggu berapa hari dikirim, itu nunggu balasannya itu lama sekali. Nah, saat ini udah bisa pakai email, by email, bisa pakai WhatsApp, bisa macam-macam. Jadi udah banyak sekali. Jadi ini banyak lapangan pekerjaan yang bisa-bisa itu terancam udah nggak ada lagi. Ya, jadi di tahun-tahun depan kita guru itu menyiapkan anak-anak didik kita itu untuk pekerjaan yang dulu sekarang ini mungkin ada, dan nantinya beberapa tahun ke depan pekerjaan itu udah nggak ada lagi, dan akan muncul pekerjaan-pekerjaan baru, ya, pekerjaan-pekerjaan baru. Apa contohnya? Zaman dulu tidak ada anak-anak bercita sebagai seorang YouTuber. Sekarang sudah banyak. Terus juga dulu seperti itu, seperti saya sekarang itu nggak ada yang namanya graphic designer gitu ya. Graphic designer itu nggak ada. Sekarang udah masuk ke ranah yang graphic designer itu ada. Terus yang saya bilang tadi UI UX itu juga sudah mulai dikembangin. Artinya zaman dulu itu tidak ada profesi-profesi itu. Nah, sekarang muncul profesi-profesi baru yang tugas kita guru adalah menyiapkan siswanya. Nih, siswa-siswa kita itu untuk siap menghadapi zamannya nanti, ya, kayak gitu. Jadi zaman sekarang itu banyak peralihan pekerjaan, nah, gitu ya. Terus ada yang ketiga itu keterbatasan. Nah, di keterbatasan ini ada beberapa AI itu memiliki limitasi, ya. Ada limitasi, misal di beberapa AI itu kalau Bapak Ibu ingin full fiturnya gitu kan harus bayar sekian gitu kan. Dan juga kalau ada beberapa pengembangan yang di AI itu belum sempurna gitu, harus diperbaikin lagi gitu kan. Contohnya apa? Sekarang tuh ada ketika si Elon Musk, ya, si Elon Musk itu buka ChatGPT dan Google dengan Nux-nya itu, nah itu salah satunya gitu. Sekarang itu sudah mulai rame gitu kan. Nah, di yang keempat itu di keamanan. Nah, ini yang saya ambil quotes-nya dari Elon Musk gitu ya. AI is far more dangerous than nukes. Jadi AI itu lebih menakutkan lah ya. Sekarang itu lebih berbahaya lah. Saya itu lebih berbahaya dari sebuah nuklir, ya, saya bilang dayanya gitu ya. Dayanya udah sangat cepat sekali, ya. Jadi ada beberapa pekerjaan yang harus tergusur dengan itu dan digantikan. Tapi yang menurut saya yang tidak bisa digantikan itu adalah seorang guru, ya. Guru itu tidak bisa digantikan dengan AI gitu ya. Jadi tinggal kita yang mengadaptasi. Jadi AI itu sebuah tools gitu ya. Jadi AI itu mungkin bisa memberikan istilahnya informasi segala macam. Dia bisa transfer knowledge, ya, tapi tidak bisa transfer karakter. Ya, itu belum bisa menggantikan istilahnya
tidak bisa lah saya bilang, tidak bisa menggantikan seorang guru karena ada sentuhan fisiknya, dalam arti seperti ada touching personalnya gitu, emosinya di situ, dan AI itu belum ada gitu ya. Apakah ada next ke depannya pengembangan? Ada. Jadi sudah ada beberapa artikel dan jurnal terkait pengembangan AI basis robot yang sudah mulai masukkan ranah-ranah di perasaan segala macam. Cuman ketika pengajaran itu masih belum bisa, saya bilang ya. Oke, saya harus ngebut ya waktunya. Jadi kita selesaikan kurang lebih insya Allah dalam waktu jam 9:30 kita udah selesai semuanya. Oke, topik utamanya hari ini untuk penerapan AI dalam pembelajaran. Jadi tadi sudah kita bahas sejarahnya seperti apa, kapan pertama kali AI ditemukan, terus siapa dan bagaimana AI itu berkembang, dan juga apa keuntungan, kerugian dari AI tersebut gitu kan. Nah, hari ini kita akan di awalnya, pertemuan awal ini nggak terlalu berat-berat, jadi Bapak Ibu cukup mendengarkan saya dengan baik gitu kan. Nanti ada yang hal baru apa yang nanti Bapak Ibu dapatkan, alhamdulillah nanti bisa diteruskan ke anak didik Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang sudah saya spill dari tadi, mungkin ada beberapa yang sudah menggunakan dengan ChatGPT. Nah, di ChatGPT itu ada beberapa artikel yang saya dapat dari Kompas, dari Detik, Tempo gitu ya. Jadi ada ChatGPT itu akan mengakhiri Google katanya. Terus juga ada ChatGPT itu lebih pintar daripada Google. Nah, jadi udah mulai udah mulai ketar-ketir juga di bosnya si Google kan, karena adanya ChatGPT ini. Jadi memang kalau dari sisi keakurasi dan juga pemberian hasil gitu ya, emang lebih enak di ChatGPT ya Bapak Ibu. Nanti bisa digunakan, kita kan belajar bareng banyak hal tools nanti selain ChatGPT. Jadi ini sangat membantu juga kalau di Google akhirnya ketika ada ChatGPT, dia buat namanya Bard ya, saingannya ChatGPT dari Elon Musk. Jadi ChatGPT setelah jalan udah oke tuh, nah Google agak ketar-ketir karena ada itu, dia buat juga yang serupa dengan ChatGPT namanya Bard ya. Nanti kita belajar juga sedikit banyak. Nah, Bapak Ibu, ini cuman saya ini aja lah ya, cuman spill dikit aja ya. Nanti untuk kita penerapan lebih dalam itu insya Allah di next pertemuan besok lah ya. Jadi saya spill dulu nih apa aja nih yang kira-kira serunya apa gitu ya. Jadi yang pertama itu ada yang namanya ChatGPT. Nah, ChatGPT itu kita bisa, ada tanda panah ya, kita bisa mengetikkan apapun di kotak ini dalam artian teks ya, berupa teks. Jadi hasilnya akan berupa teks. Itu jadi base-nya itu prompt. Prompt itu perintah-perintah gitu, perintah-perintah. Makin detail perintah yang kita masukkan ke ChatGPT, hasilnya akan makin detail. Malah ada loh yang mahasiswa di luar sana gitu ya. Di luar sana itu menggunakan ChatGPT untuk dia membuat skripsi atau tesisnya dan lulus gitu loh pakai ChatGPT. Jadi memang benar-benar kalau saya menilai ChatGPT powerful sekali gitu untuk dipakai ya. Nah, kalau saya spill di ChatGPT ini di pendidikannya gimana, Pak? Di pendidikannya Bapak Ibu mau cari apa sih itu ya? Mau cari apa yang pengen cari gitu kan? Itu ada semua di sini yang bisa nanti dibuatkan. Bapak Ibu pengen buat soal, bisa gampang di sini, bisa diramu dengan sangat cepat ya. Ya, misal Ibu mau buat 40 soal dengan pilihan ganda kah? Ibu mau buat soal dengan tingkat kesukarannya nanti Ibu tentukan, itu bisa semua dilakukan lebih kurang dari 1 menit. Ya, oke banget nih ya. Oke banget untuk guru-guru yang sebagai ini ya referensi ya, saya bilang sebagai referensi. Dia akan memberikan kunci jawabannya, pilihannya, sampai tingkat kesulitannya itu bisa semua dibuat di situ. Buat modul ajar, oh gampang sekali dengan bantuan ini ya. Ibu tinggal buatkan modul ajar seperti apa, RPP seperti apa, dengan berapa kali pertemuan dia bisa buat ini. Jadi sangat powerful sekali ini ya. Nanti promnya akan saya bagikan. Jadi nanti ada lanjutannya. Kita nanti akan lanjutan dari kegiatan hari ini. Ada workshop lain itu terkait tentang AI juga, tapi yang membantu Bapak Ibu untuk membuat semua
semua administrasi semua administrasi yang Bapak Ibu butuhkan dalam pembelajaran. Keren banget ya. Next, saya ekspor satu lagi ya. Satu lagi itu nanti ChatGPT itu ada 2 aksesnya ya. Ada 2 akses untuk Bapak Ibu bisa masuk ke AI untuk ChatGPT. Jadi yang pertama, Bapak Ibu nanti bisa lewat sini ya, chat.openai.com/chat. Ini bisa pakai ini ya. Bisa via ini aksesnya nanti munculnya ke sini ya. Kalau ini nggak bisa gitu ya. Kalau ini nggak bisa, Bapak Ibu bisa menggunakan salah satu platform lagi tetap di ChatGPT namanya platform.openai.com/playground. Ini sama kurang lebih itu satu jalur sama si Chat GPT ya. Oke, nah, mungkin saya spill dulu, Bu Desma mau lihat-lihat dulu? Iya Pak, betul. Oke. Mungkin barangkali kita buka sesi tanya jawab dulu, bagaimana Pak Tommy, atau materi dulu? Saya selesaikan materi aja dulu Bapak Ibu ya, biar nanti siap. lebih diterima maksimal gitu ya. Oke, yang pertama saya open share dulu ya. Apa aja sih, saya serunya gimana sih ya? Nah, nanti besok lah ceritanya lebih dalam tuh besok lah ya, biar Ibu penasaran juga gimana sih gitu kan. Ya, siap. Tentunya ya. Jadi Bapak Ibu tadi enggak sih? Masa enggak? Nah, itu apa tuh? Masuk enggak tampilannya Bapak Ibu? Masuk Pak, masuk. Masuk ya. Oke, siap. Nanti Bapak Ibu kan bisa sih lewat Google juga bisa. Jadi contoh aja ya. Ini seperti apa sih ya penggunaannya nanti. Nah, belajar di sini nanti. Nah, nanti Bapak Ibu modalnya cuma satu ya. Modalnya cuma alamat email aja ya. Alamat email aja gitu kan. Alamat email aja itu udah cukup ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses ChatGPT hanya dengan menggunakan email Bapak Ibu saja dan gratis gitu ya. Gratis pakai R-nya banyak gitu ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini saya spill misal Pak Randi nih mau apa nih? Mau di pembelajaran nih, soal ya. Pasti soal. Nah, soal mau buat berapa soal nih misalnya buatkan saya contoh aja yang berapa nih? 20 soal ya. 20 soal pilihan ganda beserta jawabannya beserta jawabannya. Pilihan gandanya mau berapa? Mau dijelasin boleh ya. Mau enggak juga boleh. Pilihan ganda beserta jawabannya. Apalagi nih? Tentang apa? Materi apa nih? Materi misalnya IPA ya. IPA tentang apa lagi nih? Tentang misalnya fotosintesis. Boleh, fotosintesis. Ini aja dulu ya, nanti silakan Bapak Ibu kembangkan bisa dengan tujuannya dimasukkan biar lebih detail. Contoh nanti ketika kita play, oke udah nih, tuh. Udah ada soalnya kan? Oke, Sampai siap. ke kunci-kuncinya diberi gitu kan. Nih, ini contoh aja nih ya. Nih, ini aja udah cepet ya, ini aja udah cepet loh. Ada lebih cepat lagi kalau Bapak Ibu sistem yang berlangganan ya. Kan ada 2 nih ChatGPT-nya nih. Ada yang sistem gratisan seperti saya pakai, ada yang sistem berbayar. Yang berbayar bulanan itu lebih cepat lagi. Kami nggak gratisan Pak Tommy. Oh, gratisan gampang. Lihat nih, saya nggak ngetik ya, ini nggak ngetik sama sekali ya tangannya ya. Jadi ini udah selesai kan? 20 soal. Nih, udah selesai 20 soal. Dan tinggal Ibu copy aja. Copy silakan masukkan ke Word ya.
Coba tambahkan lagi, Pak. Lanjutkan, Pak. Nah, nih sudah selesai soalnya. Mau lanjutkan. Berapa soal lagi Pak Randi? Lanjutkan 15 soal. Lanjutkan tambah 15 soal Oh, lagi. nggak usah lagi ngetik petunjuk dari awal ya? Nggak Nggak. perlu, cukup Nggak gini usah. aja. Nih, Oh. udah selesai kan Pak Randi? Besok mulailah coba nak buat soal. Oke, siap ya. Oke, ini contoh aja. Oke, next. Ya, yang playground tadi berbayar, iya Pak. Enggak, itu playground itu aksesnya nanti Bapak Ibu untuk playground ya. Playground itu kalau memang apa namanya ChatGPT-nya nggak bisa diakses, misal lagi gangguan kah Iya. gitu ya. Kalau ini, nah itu Bapak Ibu bisa gunakan playground. Jadi Iya. tidak mesti harus ke via ChatGPT itu maksudnya. Oke, kita lanjut dulu. Saya habiskan dulu materinya ya, biar enak nanti kalau ada pertanyaan jadi sekaligus bisa diramu. Oke, ini dia. Share. Oke, lanjut ya Bapak ya. Tadi udah ada ChatGPT. Nah, sekarang juga ada Quizzes. Quizzes pun sekarang sudah base AI, ya, artificial intelligence. Tadi kalau buat soal, sekarang di ChatGPT tadi buat soal seperti itu, di Quizzes lebih seru lagi, gitu ya. Di sini Bapak Ibu bisa membuat dengan AI itu, ya, Bapak Ibu bisa buat pertanyaan, buat soal secara otomatis dengan hanya nanti ada pilih-pilihannya. Bapak Ibu mau berapa soal ya, buatnya berapa soal, terus jenis soalnya apa, kelasnya berapa, mata pelajarannya apa, bahasanya apa, mengurutkannya mau seperti apa. Nanti bisa dibantu dengan AI ya untuk menggunakan apa quizesnya. Itu bisa digunakan dalam Bapak Ibu pembuatan soal based online itu bisa pakai dengan quizzes ya. Jadi bisa Untuk pakai PowerPoint ini. juga bisa ya Pak ya, kalau kita membuat tampilan ya. Oh bisa, tentu bisa Pak. Ya PowerPoint itu sudah sangat sekarang itu sudah sangat jarang dipakai Pak ya. Saya lebih enak pakai. Saya sudah iya, saya senang pakai Canva saat ini karena udah pakai AI juga Pak. Jadi Bapak misalnya mau buat buat materi pun itu bisa pakai AI di Canva. Ya, nah, ketinggalan zaman pakai itu ya Pak, pakai PowerPoint ya Pak. Iya, kalau PowerPoint itu bisa untuk PowerPoint itu bisa di-input atau dimasukkan AI juga bisa Pak. Jadi nanti di-input untuk PowerPoint itu bisa masuk AI buat soal sendiri itu bisa. Sudah bisa saat ini ya untuk untuk AI masuk di sana. Oke, penutup setelah ini kita tanya jawab. Jadi penerapan AI itu udah banyak mempengaruhi cara hidup kita gitu ya. Cara berinteraksi kita dan sebagainya, termasuk dalam bidang pendidikan. Jadi pangkal dari setiap pemanfaat teknologi bagi guru adalah tetap mengedepankan esensi dari mengajar, yaitu menata moral dan perilaku dari pelajar, karena itu nggak bisa dibantu dengan AI. Jadi adapun bagi pelajar itu adanya teknologi pendidikan itu dapat membantu mereka dalam mengontrol dan memantau pembelajaran mereka sendiri, memungkinkan mereka untuk hidup dan bekerja dengan baik di masa depan. Karena begitu ya. Jadi nanti untuk AI itu kalau memang powerful sekali, jadi kayak gini, guru itu nggak bisa mengandalkan pengetahuan yang ada dirinya sendiri, gitu ya. Kalau anak itu udah pakai ChatGPT dalam pembelajaran critical thinking-nya, belum Bapak Ibu mau menjelaskan, dia udah tahu, gitu ya. Dan canggihnya lagi, mereka bisa jawab soal itu dengan ChatGPT gitu. Dan tapi kita guru nggak kalah akal. Jadi di hasil ChatGPT itu yang dia ketikkan di ChatGPT itu, kita pengen mengoreksi apakah itu buatan AI itu atau bukan, itu juga bisa. Jadi nantinya tools itu enggak Pak, di ChatGPT itu bisa. Apakah ini buatan kamu? Nanti dia akan jawab iya. Berarti dia udah pasti tuh dia ngambil di ChatGPT gitu ya. Jadi memang saat ini itu di Turnitin pun Pak sekarang itu sudah bisa diakalin Pak. Turnitin itu. Jadi ada AI juga, base-nya AI. Dia bisa memparaphrase-kan semua. Kita ngambil kita buatnya di ChatGPT ceritanya.
Nanti di ChatGPT itu kita copy ke sebuah AI, nanti ada namanya. Jadi AI itu nanti yang memproses, semuanya akan diganti biar nanti ketika dia masuk di Turnitin itu tidak ada plagiasi sama sekali. Itu bisa, AI-nya sudah ada sekarang. Jadi memang guru yang dituntut harus lebih update ya. Jadi kalau gurunya nggak tahu AI ini gitu kan, jadi ya jawaban yang dibuat murid akan lebih sempurna gitu kan dibanding kok bisa ya, ya bisa aja gitu kan. Dalam apa di ChatGPT itu bisa membuat kata lebih dari berapa gini, choice-nya, pilihannya itu bisa banyak. Sama kayak nanti ada selain ChatGPT itu ada Bard namanya, buatan dari Google. Nah, itu lebih powerful lagi Bapak Ibu. Jadi di situ Bapak Ibu bisa Ibu ngetik satu misalnya, tolong buatkan saya modul ajar tentang ini. Dia akan memberikan 3 sampai 4 pilihan untuk Bapak Ibu pilih gitu, yang mana yang sesuai dengan ini. Mungkin itu hari ini, jadi ada waktu sekitar 15 menit ke depan untuk Bapak Ibu nanya, sharing juga, ya tukar pikiran, kita diskusi di sini. Saya bukan berarti saya tahu segalanya, tapi minimal saya berkeinginan berbagi kepada Bapak Ibu apa yang sudah saya dapatkan. Mungkin itu Bu Desma. Ya, baik Pak Tommy. Kita buka sesi tanya jawab ya Pak. Berapa menit Pak? 15 menit lah ya. Bapak Ibu yang saya hormati, silakan Bapak Ibu angkat tangan ya. Raise hand ya. Siapa yang mau bertanya silakan. Itu mereka buka masing-masing suaranya Pak Tommy atau udah Tommy saya yang buka ini? Udah bisa mereka Udah. buka masing-masing. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Uji Lestari SD Muhammadiyah 3, silakan. Oh, Ibu Nur Laila, silakan Bu. Tuh, Nur Laila. Ya, terima kasih Pak Tommy atas penjelasan Ya. hari ini tentang AI. Jadi sebenarnya Pak Tommy, awalnya saya tuh mengira bahwasannya AI itu berhubungan dengan robot ya. Robot sudah itu ada self driving car ya, apa mobil yang berjalan sendiri seperti itu Pak Tommy. Ya, ternyata hari ini memang AI itu ada di sekitar kita semua. Misalkan kayak Google Map tadi mencari rute, mungkin kita bermain game juga ada rute-rutenya Pak ya. Bermain game seperti Mobile Legends tuh ada rutenya, jadi pakai AI juga. Email juga ternyata pakai AI untuk filter spam tadi Pak ya. Ya, kemudian itu Bapak tadi kan bilang ya Pak ya, bahwasanya guru itu tidak akan bisa tergantikan oleh AI, oleh mesin. Sepintar apapun mesin itu tidak akan bisa menggantikan guru. Tetapi bila guru itu hanya mengajar sesuai dengan tertulis di buku, mungkin guru tersebut bisa digantikan oleh teknologi, Pak ya. Jadi sebenarnya kita itu memang sebagai guru itu mengajarkan karakter siswanya, Pak ya. Jadi karakter, tapi kalau ternyata guru tersebut tidak mengajarkan karakter siswa, sehingga guru kedepannya juga bisa akan digantikan oleh AI ya Pak ya. Jadi AI itu kan semuanya seperti sempurna lah, pikirannya seperti manusia, bisa berperilaku seperti manusia, mendengar, kemudian juga membaca seperti manusia seperti itu Pak. Jadi pertanyaan saya itu Pak, kira-kira kalau guru saja ada ancang-ancang nih akan digantikan oleh AI. Nah, kira-kira kalau di dunia medis itu gimana? Kira-kira akan tergantikan atau tidak dokter itu? Ya Pak ya. Itu. Kemudian tadi Pak yang masalah chat GPT tadi itu keren banget. Iya, keren banget. Ini soalnya saya akan langsung praktekkan, Pak. Keren banget. Saya menunggu yang modul ajarnya, Pak. Oh, gampang, tenang. Itu gampang. Ya. Pak Tommy, terima kasih. Oke, ya, sama-sama, Ibu. Oke, langsung saya jawab aja ya, Bu Desma. Ya, lanjut. Oke, biar nggak lupa. Jadi, yang pertama, ya, makanya peran guru. Ya, guru itu sekarang itu seperti kata Umar bin Khattab ya. Jadi kita itu harus mengajar siswa itu sesuai dengan zamannya, gitu ya. Jadi kita nggak bisa lagi ngajar sesuai dengan yang ada di belakang kita yang selama ini kita ajarkan saja, gitu ya. Apakah akan tergerus? Iya, kita lihat saat ini ya. Mau nggak mau, apalagi pandemi kemarin kan. Pandemi kemarin kita dipaksa secara dini ya harus bergerak kepada teknologi, mau nggak mau, suka nggak suka, gitu kan. Akhirnya dengan ada gerakan itu yang coba perhatikan di sini Bapak Ibu lah, guru-guru lah sekarang lah ya,
yang tua-tua gitu kan ya. Itu kan udah mulai apa ya, saat ini udah mulai ya udahlah gitulah ya, dalam artian memang nggak terlalu, cuman tidak semua kita general seperti itu juga kan. Artinya memang dapat atau tidak menggantikan AI itu dia tinggal di gurunya ya, tinggal di gurunya itu bagaimana dia bisa meramu dan mengemas suatu pembelajaran itu yang is not just about knowledge ya. Transfer knowledge itu nggak hanya batas kita ini guru tuh bukan transfer pengetahuan aja gitu loh, tapi transfer karakter juga di situ ya. Nah di situ kenapa saya bilang jadi kayak gini, itu nggak bisa sempurna, AI itu tidak sempurna dalam hal ketika dia touching personal gitu ya. Ketika kita ngajar, kita kan bertemu dengan anak-anak gitu ya, dengan hati ngajar gitu. Nah itu AI itu nggak bisa ngasih itu gitu loh. AI itu nggak bisa ngasih itu. Artinya sentuhan antara manusia dengan manusia itu nggak bisa digantikan dengan robot gitu ya. Itu yang menurut saya saat ini kita bandingkan itu hanya alat saja gitu, sebagai alat bantu gitu loh, bukan istilahnya semuanya harus ada di situ gitu kan. Itu yang saya nilai. Jadi apakah akan menggantikan? Saya rasa itu akan sulit menggantikan ya, karena robot ya nggak ada kita sentuh personal manusianya gitu ya. Sebagus-bagusnya robot gitu ya, masihlah artinya ada keterbatasan atau limitasi sebagai manusia juga. Itu yang pertama. Jadi tinggal kita yang merubah ya paradigma, merubah pola pikir, bagaimana menggunakan alat itu. Sama kayak pisau ya. Pisau itu setajam apapun pisau itu kalau nggak bisa ya Pak Randi ya, nggak bisa gunainnya ya percuma ya Pak ya. Mahal-mahal Pak ya. Jangan yang Bapak sudah tumpul. Oh, enggak, masih tuh Pak. Jadi itu maksudnya sebagus-bagus pun alat gitu ya. Cuman kalau nggak bisa gunainnya juga nggak bakal masuk gitu ya. Jadi kurang lebih AI itu sebagai membantu ya, membantu kita bekerja gitu ya. Terus pertanyaan kedua itu terkait dengan tadi kita bahas tentang dunia pendidikan lah, gimana dunia pengajaran seperti apa. Nah kalau dunia kedokteran itu malah lebih gila lagi, karena kenapa di AI di kedokteran itu udah di luar apa ya, udah di luar nalar kita sebenarnya ya. Karena saya bilang tadi pertama kali sejarahnya siapa tuh? Dari mana? Kedokteran kan, pertama kali yang buat AI itu kedokteran gitu loh. Ini kita imbas dari kedokteran itu pendidikan gitu loh. Jadi malah lebih jauh lagi kalau saya bilang AI di medis itu sudah lebih maju gitu ya. Contoh yang sederhana aja, ronsen ya. Ronsen itu zaman dulu kita nggak tahu bentukan kita itu seperti apa dalamnya gitu kan. Mau ronsen. Terus sekarang zaman 3D ya, kita mau ketika hamil itu kan USG ya, USG dulu kan cuma bantu, ya kan USG kan, nah itu kan dulu cuma 2 dimensi, sekarang udah 3 dimensi, udah bisa diputar-putar itu ya, kecanggihannya udah di situ. Terus sekarang itu udah ada untuk pendeteksi kayak pemecah darah segala macam itu udah sangat neuron saraf itu sudah bisa dideteksi semua. Ada satu AI itu yang satu AI digunakan di dunia medis, ketika masuk ke dalam situ gitu ya, ada rancangan alat itu kita udah masuk dalam situ, itu kita udah tahu nih letak penyakitnya di mana gitu. Udah AI itu udah mendiagnosa. Jadi sampai ke diagnosa. Jadi dokter itu tinggal mengkonfirmasi aja bener atau enggaknya sih gitu loh. Udah sampai ke situ Bu, malah Bu di dunia medis ya. Kita aja yang telatnya berapa generasi untuk pendidikan ini ya, baru mulai AI. ChatGPT udah lama banget ya. Jadi udah happening kami gunain AI ini udah dari tahun berapa ya? udah lumayan udah lumayan lama juga selain ChatGPT ya, maksudnya untuk AI itu udah banyak pengembangan di dunia coding juga ya, saya bilang kayak gitu. Paling itu Bu, semoga menjawab pertanyaannya. Lanjut, Bapak Ibu, silakan, masih ada waktu. Kita sampai 21.30 ya, Pak Tommy, Pak Randi? Iya, sampai ya 21.30 lah. Itu ada pertanyaan di chat, Chat, Ibu ya. Puji. Ya. Assalamualaikum Pak Tommy, saya ingin bertanya apakah dalam pelatihan tentang AI ini akan diberitahu cara mengecek
plagiat soal yang ada di GPT atau Quizizz atau lainnya. Oh iya, tentu Bu ya. Tentu. Jadi Itu nanti guru saya kita itu akan yang bertanya. ya, jadi Bapak Ibu, kalau untuk Quizizz ya, kalau Quizizz itu dia akan otomatisasi. Jadi kita harus pisahkan nanti. Kita kan nih, saya di sini bertugas ya untuk memberikan source sumber sebanyak-banyaknya kepada Ibu. Toolsnya saya berikan semua. Nanti oh ya kolaborasi toolsnya itu banyak bisa digunain. Nanti Bapak Ibu dalam merancang soal, Ibu buat soalnya misalnya di ChatGPT. Nanti pas pelaksanaan Ibu gunakan nanti hasil semua soal yang Ibu buat di ChatGPT Ibu pindahkan ke Quizizz misalnya. Itu bisa gitu kan. Transfer kayak gitu tuh bisa. Jadi penggunaannya udah evaluasi udah otomatis gitu loh ya. Udah masuknya otomatis kan. Kalau ChatGPT cuma soal aja. Ibu ngetik misalnya. Manual lagi kan, ketemunya di print kan, manual lagi kita meriksa. Nah, kalau di Quizizz itu soal yang kita buat kita masukkan ke Quizizz, nanti itu ada penilaian otomatis. Jadi Ibu tinggal nerima hasilnya sampai di Quizizz kan udah ada analisisnya Bu, analisis soalnya. Yang mana susah soalnya, yang mana tingkat mudah gitu juga di situ sudah ada analisis pencapaian dari siswa-siswa Ibu itu sendiri. Jadi kita mintanya satu tapi dikasih banyak gitu loh. Peluang untuk guru analisis. Jadi nggak ada istilah lagi untuk guru bingung gimana analisisnya soalnya, itu sudah disiapin semua sama Quizizz gitu kalau memang mau gitu loh. Itu Bu apa namanya siapa tadi ya pertanyaan Puji Lestari. ya Ibu Puji ya itu. Jadi kalau untuk ngecek plagiat itu nggak mesti harus ini Bu ya, nggak mesti harus apa namanya nggak mesti harus Turnitin gitu kan. Jadi pertama kali biasanya yang dosen penguji nih ya, dosen pembimbing gitu kan, untuk ini anak dapat dari mana ceritanya. Jadi itu sebenarnya bisa dicek gitu kan. Contohnya kayak gini aja lah ya. Kita praktek aja langsung. Kita lihat sejenak gimana sih nanti proses apa namanya ChatGPT itu apa? Halo. Masuk ya? Oh ya, masuk. Oke, good. Nah, misal ini ya, ini soalnya ini misalnya kita buat aja di sini ya. Buatkan artikel ya, buatkan artikel misalnya 100 kata tentang apa nih? Tentang AI misalnya ya. Masukin di sini ya. Oke, ini udah ada ya, ini contohnya nih ya. Jadi Bapak Ibu ketika ingin pengen ini buatannya AI atau bukan sih ya? Ya tinggal kita masukin aja ini ya, kita copy ya. Kita copy misalnya. Ini ya. Kita masukin di sini ya. Boleh tambah pertanyaannya, apakah ini buatanmu gitu lah ya. Nah, tuh keluar kan? Adalah buatan saya. Nah, ini AI yang ngomong. Nih AI bernama ChatGPT. Udah nih nggak bisa dibohongi lagi nih, ya. Sampai cerita-ceritanya udah ada. Ini contohnya Bu. Jadi apa namanya? Dia bisa ini punya siapa gitu. Ini punya siapa dia tahu gitu loh. Artikel ini. Pun misalnya Ibu mau quote pun bisa sebenarnya. Misal mau cari quotation itu bisa. Nantilah besok kita pelajari tentang lebih jauh tentang aplikasi ChatGPT besok. Sekalian apa daftar-daftarnya dan lain-lainnya besok insya Allah. Oke, semoga menjawab. Nah, masih ada 2 menit lagi nih. Bagaimana Bu Puji? Pak Tommy? Ya. Kalau begitu ingat ya, kemarin itu pernah seorang pengawas memberikan link seperti itu. Oh, itu yang namanya AI ya. Tapi itu melalui WA. Itu tadi jawabannya tadi pas survei itu tidak tahu semua. Ternyata sudah pernah melakukan yang demikian. Sorry Pak ya. Lanjut Bapak Ibu yang mau bertanya ini sepertinya ada Ibu Dika Lorentina. Ibu Dika apa kabar? Alhamdulillah baik Bu, maaf baru gabung. Kantor anak gadis. Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Silakan Bu Dika, ada yang mau ditanyakan? Saya ikut dulu aja, lanjut dulu. Nah, gitu ya.
Pak Tom. Bagaimana yang Ya. lain? Ya, Bu Cika Rahayu, silakan Bu Dokter Bu Cika dokter ya. Rahayu. Silakan Bu dokter. Alhamdulillah, Bu Assalamualaikum Dokter. Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Tommy. warahmatullahi Ya, waalaikumsalam Bu Ini. Cika. Masya Selamat Allah, datang, Bu. ini hari ini Jumat yang sangat bermanfaat ya bagi saya ya, luar biasa sekali dengan narasumber Pak Tommy sebagai tadi banyak sekali ya pengalaman-pengalaman serta tadi pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan. Itu menurut saya luar biasa, apalagi guru sekarang memang harus seperti itu ya. Nggak kebayang kalau seandainya guru semuanya seperti beliau gitu ya. Pak Tommy ini, waduh, ini jadi merefleksikan apa dari pertanyaan Pak Tommy tadi, bagaimana tingkat kepuasan terhadap wali kelas ya, wali kelasnya anak kita gitu ya. Jadi ketika saya merefleksikan itu, waduh, apalagi kalau dengan kemampuan skill yang Pak Tommy miliki, aduh kayaknya jauh banget ya Pak Tommy ya, gitu. Tapi ini saya merasa luar biasa sekali, balik lagi kepada ini ya, AI ya. Kebetulan kalau ChatGPT memang sering kami lakukan gitu ya. Tapi ini saya belajar juga pada malam ini bahwasannya tadi saya mau tanya nih, kalau seandainya AI itu kan memang kita bisa tahu membuat apapun kita bisa gitu ya di AI. Nah, tapi apakah bisa AI itu tentang evaluasi pembelajaran gitu Pak Tommy? Karena ini menyangkut mata kuliah saya juga ini. Gawat ini kalau mahasiswa saya sampai melakukan ini gitu ya. Tapi kalau saya lihat di situ sih fine-fine aja, malahan saya memberikan solusi gitu. Kamu pakai ChatGPT aja gitu. Saya pernah melakukan hal itu kepada mahasiswa saya, bukan berarti saya kamu nggak boleh ya pakai ChatGPT, tidak. Tapi saya memang mereka kan calon guru ya, calon guru. Nah, artinya kan harus mengetahui gitu ya kemampuan teknologi sekarang yang semakin canggih gitu. Nah, tapi saya sebagai ininya juga harus berhati-hati, apalagi tadi kebetulan kami juga Turnitin, saya mengecek Turnitin seluruh kampus itu di saya, memang ada langsung 5% gitu. Wah, ini nggak mungkin langsung 5% gitu, pasti pakai apa ini kan gitu kan. Tapi pas saya lihat parafrasenya itu memang terkadang banyak yang tidak nyambung gitu loh, kata-katanya tuh, maka dari itu oh kelemahannya itu ternyata di situ gitu. Nah, balik lagi refleksi kepada saya, mata kuliah saya itu kan evaluasi pembelajaran, yaitu tentang pembuatan soal, termasuk tadi yang tadi Pak Tommy langsung. Nah, ketika pembuatan soal itu, Bapak Ibu sumringah banget ya, kita mudah banget sekarang buat soal, apalagi kurikulum merdeka ini, waduh, besok belajar. Nah, ini saya mau nambah tertarik ini, gimana nih? Kalau modul ajarnya gimana, kemudian kelemahannya di mana, biar saya bisa ketika pada waktu juga kami kunjungan ke lapangan itu, oh ini Ibu Bapak menggunakan AI atau enggak, nah itu kelihatan gitu ya Pak Tommy ya. Nah, ini bisa nggak mengecek reliabelnya sama validitas soal tersebut gitu. Jadi apa yang sudah dilakukan AI itu reliabelnya, kata Pak Tommy tadi kan bisa mengukur yang mana nih yang soal yang susah, yang sedang, kemudian yang mudah gitu. Terus bagaimana tentang reliable data tersebut dan validitasnya tersebut, itu bisa nggak dicek begitu? Atau memang kita harus mengeceknya ya harus ke lapangan juga gitu. Gitu Pak Tommy, terima kasih luar biasa. Hebat. Langsung Bu Desma, lanjut ini. Ya, lanjut. Oke, sebuah kesempatan berharga ya ditemui dosen kita gitu. Bu dokter juga, jadi izin Bu ya, jadi menjawab juga kalau dibilang saat ini celah itu pasti ada, karena AI itu ada di tengah-tengah itu saya bilangnya. Kalau kita mau, makanya tergantung kita menggunakan AI itu mau seperti apa gitu kan, kita menggunakan AI seperti apa. Kalau untuk tingkat reliable dan segala macam itu bisa diukur Bu. Jadi tingkat reliabilitas soal segala macam itu bisa diukur. Kalau via Quizzes itu bisa gitu. Kita berikan Quizzes, nanti dia ada reportnya, juga ada report hasil semuanya detail itu lengkap di sana. Tingkat soal seperti apa itu ada di situ. Dan juga terkait evaluasi ya, evaluasi ini mau seperti ini mau kita tahu AI atau enggak, itu sebenarnya nyaru sekarang Bu. Saya bilang itu nyaru sekali. Itu sekarang tingkat keakurasian AI itu udah hampir mendekati 100% Bu, kalau mau dibilang ya. Karena saya itu sudah
saya ini udah coba gitu ya, setingkat Google aja ya, setingkat Google. Itu kemarin saya sertifikasi di Google itu, saya menggunakan ChatGPT ya, yang notabene itu lawan di Google gitu ya. Jadi saya menggunakan Google, saya coba-coba aja gitu ya. Jadi ketika selesai sertifikasi kan harus buat segala macam lah, ada tes segala macam untuk kita selesai kegiatan. Nah itu semuanya saya kerjakan menggunakan ChatGPT, dan itu sama sekali tidak kedetek, memang nggak kedetek sama sekali. Jadi memang sekelas Google gitu aja, sekelas Google aja itu nggak bisa deteksi gitu paraphrase seperti apa. Jadi memang teknologi paraphrase, apalagi kalau yang dia ini Bu ya, kalau yang dia free itu memang masih kelihatan Bu, free kalau kita pakai software atau apps-nya free itu masih kelihatan kayak Ibu tadi yang bilang. Cuma kalau udah berbayar Bu, Masya Allah ya, saya pernah ketipu dengan memang bener-bener apa ya, bener-bener sampai ke resumenya gitu ya, sampai ke apa ya, misal kita kutipan lah gitu ya, kutipan itu bisa AI itu bisa merekomendasikan itu yang kutipannya di mana, ngambilnya di mana, source-nya di mana, linknya di mana, dia akan menunjukin itu sampai ke situ. Jadi gampang banget ya kalau untuk apa namanya, apa ya istilah kita, itu sekelemahan mungkin ya. Jadi kita juga akan nggak tahu nih ini apakah ChatGPT yang buat atau siapa yang buat. Nah tinggal ada kalau kami gitu ya, kalau mahasiswanya nggak jeli gitu ya, itu kalau main langsung kopas aja gitu ya, itu langsung aja kita ambil aja berapa kalimat depannya gitu ya, beberapa kalimat depannya kita tanyain ke AI tadi kan, di ChatGPT itu bisa semua nanti. Oh iya buatan saya, ya udah gampang kelihatannya. Itu yang kami pakai saat ini ya, tools yang kami pakai untuk mendeteksi apa namanya plagiarisme. Ini punya siapa nih, kita evaluasinya. Jadi untuk tingkat validitas segala macam itu bisa diramu di ChatGPT juga tuh. Tinggal kita prompt-nya aja tuh yang perlu kita perlu detailin aja. Ini mau tingkat validitasnya mau seperti apa itu bisa dibuat sebenarnya. Kita itu tinggal belajar. Kalau kami sekarang itu Bu sudah menghafal prompt ya. Prompt itu kami hafalin loh Bu. Jadi kayak modul ajar itu ada prompt-nya loh Bu. Jadi ada prompt khusus, ada template-nya. Kami bilang ada template-nya. Misal kita tinggal ganti template itu, kita ganti, kita maunya seperti apa, tapi prompt-nya udah disediain. Nah itu sekarang ini kan banyak jualan ya, kalau Bapak Ibu lihat di marketplace tuh yang jualan prompt ya, yang jualan kalimat-kalimat perintah, saya bilang prompt itu kalimat-kalimat perintah yang lebih detail ya. Jadi saya bilang itu sih luar biasanya AI, saya bilang. Nah itu di balik justru kita belajar di sini untuk mengetahui gitu. Oh, udah sampai di sini nih AI ini. Jadi kita nggak ketinggalan jauh banget ya, terutama di masalah AI. Jadi untuk penggunaannya itu nanti untuk dievaluasi itu bisa Ibu gunakan ketika di berbagai platform itu bisa Bu. Ya, syaratnya cuma satu sebenarnya. Dia itu kalau kan ada gratis sama berbayar. Makin kita berbayar, fitur yang akan diberikan oleh AI itu akan lebih banyak gitu loh, yang ya mau nggak mau ya itu ya, realitasnya gitu ya. Jadi makin banyak fitur yang kita dapatkan di situ. Jadi kalau secara langsung nampak, apalagi yang berbentuk ini ya, berbentuk paper yang udah print itu susah sekali Bu kita mendeteksinya ya. Memang ada beberapa zaman sekarang itu rata-rata yang biasanya yang masih ada kesalahan typo ya, yang nggak nyambung itu masih free, gratisan biasanya itu Bu. Yang gratisan itu biasanya. Cuman kalau dia udah berbayar, mulus banget loh Bu. Saya udah pernah nerapin satu, Ibu mau buat artikel aja deh. Itu yang saya terapin di Google kemarin. Ibu mau buat artikel yang pure, Ibu cuma ada kerangkanya aja. Tolong dong buatin saya artikel tentang ini. Ketika dia buat, langsung nanti di AI-nya minta tolong paraphrase. Itu bisa langsung di satu tempat itu kita langsung bisa paraphrase. Habis selesai paraphrase itu kita bisa bisa dijabarin lagi. Mau buat bukunya, mau buat apanya itu sampai ke situ. Jadi buat buku sekarang itu Bu gampang banget ya saya bilangnya. Apalagi DA ya. Sampai karakter huruf segala macam. Kalau dulu belajar titik koma lah ya. Sampai titik komanya sama. Sekarang tuh bisa diganti loh titik komanya. Saking powerfulnya. Jadi itu ada di next step ya. Maksudnya next pelatihan lagi yang lebih advance untuk terkait
terkait AI. Jadi hari ini kita bahas yang ringan-ringan aja dulu. Oh, udah terbuka nih sekarang kan, udah terbuka. Oh, sekarang sudah sampai di sini nih AI-nya. Yang selama ini kan mungkin taunya cuma ya dunia robot gitu kan ya, sebatas itu aja ya, penilai-nilai hanya pada situ. Ternyata rambahnya sudah sampai gila banget gitu ya. Ada apa namanya, musik sekarang. Nah ini juga perhatian juga Bapak Ibu gitu kan. Yang hobi posting foto ya, hobi posting video dengan suara Bapak Ibu, itu semua sekarang AI itu bisa menyerap. Suara Bapak Ibu itu bisa diserap, nanti dia bisa menggunakan suara Bapak Ibu itu dengan semau dia. Dia cukup ngambil apa ciri khas suara Bapak Ibu lah ya, kira-kira nanti ada ciri khas suara Bapak Ibu, nanti dia terjemahkan, kita cukup ngetik, nanti yang suara yang keluar itu suara Bapak Ibu. Itu ngerinya sekarang. Jadi kalau telepon pun sekarang harus hati-hati juga, ini bener siapa yang nelponnya namanya. Jadi udah sampai di situ apa AI-nya, udah pengalihan suara. Juga artinya kita berbijak-bijak dalam bermedsos ria gitu ya, boleh sih, nggak ada masalah. Tinggal kita harus milah-milah gitu kan, ini platformnya aman atau enggak gitu ya. Apalagi zaman sekarang itu bisa disalahgunakan terkait foto gitu kan, terkait suara, itu saking apa ya. Saya lihat itu kemana ada demo di Google juga, itu terkait merubah suara gitu ya, merubah suara dan juga merubah tampilan kayak gini Bu. Jadi kita menggunakan Zoom meeting, tapi kita inject AI di situ, muka kita itu bisa ganti sesuai kita mau kita. Jadi sebenarnya udah sampai ke sana sebenarnya. Jadi tinggal kitanya aja yang happen gitu ya, ketika AI itu berjalan, gunakan dengan baik gitu ya. Saya setuju dengan penggunaan, saya justru kayak gini Bu. Saya sangat setuju dengan penggunaan ChatGPT kepada mahasiswa dengan siswa ya. Kenapa seperti itu? Masa kalah sih yang sama siswa kami SD gitu ya. Siswa kami SD itu udah pakai ChatGPT, maka sekelas mahasiswa itu belum sampai ke sana gitu kan. Agak agak kuno sekali saya bilangnya gitu. Nggak mau nerima itu. Alasannya apa? Karena nggak mau tersaingi. Kecil banget ya masalahnya. Jadi justru dengan ada ChatGPT, mahasiswa jadi lebih tertantang untuk lebih kritis gitu loh. Karena dia harus sebelum jadi itu dia harus kritis dulu kan. Mendalami dulu apa soalnya gitu. Ini maksudnya apa? Nggak ujuk-ujuk datang gitu loh. Dan mereka bisa menggali lebih jauh. Sejauh ini kami praktekkan ya, rata-rata bukan malah menambah daya kritis siswa sejauh ini. Mungkin itu Bu ya jawaban, semoga bisa diterima dan bisa membantu. Oke, baik. Terima kasih luar biasa. Besok ditunggu yang untuk modul ajarnya Pak Tommy. Ya, siap. Masih ada 3 pertemuan lagi yang keren-keren insya Allah. Oke, cukup kita. Baik, Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan 21.43 ya Pak Tommy. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Ya mungkin cukup Bu, sudah 21.42. Ya. Baik Bapak Ibu, mengingat 21.43 itu mata sudah ngantuk ya. Cuman saya berdoa, saya pribadi berdoa apa doanya dalam usia sepuh ini bisa mengikuti Bapak Ibu yang muda-muda. Oh iya ya. Bentar. Ya. Jadi doanya supaya Ibu sepuh satu ini bisa mengikuti guru-guru muda yang ada di dalam grup ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Sampai jumpa ketemu besok jam tepat waktu ya. Ya, insya Allah. Nah, biar bahan yang kita terima lebih seru lagi kalau waktunya panjang dan pertanyaannya mungkin akan lebih banyak. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bapak Ibu mau off juga tidak apa-apa. Selamat istirahat, sampai jumpa besok. Link presensi akan saya kirim di grup ya Bapak Ibu ya. Sudah dikirim. Sudah kirim ya? Tinggal Bapak Ibu tolong diisi. Terima kasih. Dadah, sampai jumpa. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Tommy. Ya, Sama-sama.
Terima Pak Randi. kasih Bapak Ibu, Pak Tommy, Pak Randi, Sama. Bu Desma, Bu Cika juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak Yayan aman Pak Yayan? Kurang aman, Pak. Kenapa? Tadi yasinan tadi, jadi belum bisa untuk ikut maksimal. Iya, nanti saya kirim ada rekamannya Pak. Siap-siap. Saya Minta tolong lupa. dikirim.